Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer, asmara Cancer, prediksi Cancer 2025. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, Venus Cancer. Jadi kalau kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus di Cancer, maybe this is your energy. Kalau ini nggak cocok, atau supaya bisa dapat pesan yang banyak, atau supaya dapat gambaran energinya seperti apa di tahun 2025, at least kamu nonton video yang lain yang sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Oke, jadi kita akan lihat gimana nih potensi soal asmara kalian. Pertama aku akan bahas soal yang berpasangan dulu, dan yang kedua akan kita bahas yang single ya, kalau nggak ada pacar ya, atau nggak ada pasangan ya, gitu. Oke, asmara Cancer prediksi 2025. Ini bisa terjadi, bisa enggak. Ini hanya sebuah potensi ya, peluang gitu ya. Semuanya juga tergantung dari kitanya, tergantung dari skema bercat kita gitu ya. Oke. Asmara Cancer 2025. Ini yang berpasangan dulu ya. Oke, Page of Cups, The Star, oke. Page of Swords, oke. The Empress, kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini temanya aja ya, aku mungkin nggak akan baca per bulan. Nanti kalau edisi per bulannya, aku akan reading setiap bulan untuk asmara kalian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi aku rasa 6 kartu aja untuk kamu yang berpasangan. Berpasangan ini bisa, nggak tahu satunya jelas atau nggak jelas. Bisa masih TTM, bisa masih TTM mungkin. Ya, I don't know, maybe kamu gimana intensitasnya ya, gitu. Yang berpacaran atau yang sudah menikah. Oke, kita akan bahas ini temanya buat Cancer di 2025. Page of Cup, The Star, The King of Swords. Oke, jadi mungkin ada kondisi di mana hubungan kalian ada pergolakan ya, gitu. Tapi pergolakan ini pergolakan yang orientasinya tuh bagus ya. Jadi pergolakan misalnya kalau hubungan kalian bener-bener layak untuk dipertahankan, atau sebenarnya sangat worth it gitu ya hubungan kalian, atau kalian bener-bener true love gitu, akan mudah mengalami akan bisa menyelesaikan pergolakan ini. Jadi pergolakan ini mungkin bisa dibilang cobaan atau ujian supaya kalian tuh semakin dekat, semakin intens lagi, semakin harmonis lagi gitu. Jadi bisa aja ada pergolakan, atau bisa aja nih ini udah berlangsung sekarang pergolakannya, dan pergolakan ini akan mengarahkan ke dua orientasi hubungan ya. Ini bisa lanjut, bisa enggak. Kalau lanjut ya mungkin ini orang yang bener-bener layak kamu pertahankan selamanya. Kalau nggak lanjut, berarti ya mungkin kamu bener-bener harus move on, atau harus cari yang baru gitu ya. Jadi bukan berarti kalau ada pergolakan kamu langsung oke, kita end off gitu, enggak. Tapi kamu lihat dulu situasi dan perkembangannya, apakah bisa benar-benar untuk dipertahankan, masih bisa dikompromikan, masih bisa dikomunikasikan ya. Oke, ciao gitu ya, kita lanjutkan hubungan ini, kita pertahankan dengan baik gitu ya. Jadi ada dua pilihan nantinya mungkin ya gitu. Pergolakannya bisa aja akan terjadi di bulan depan, Januari di tahun depan, atau jangan-jangan kemarin udah terjadi pergolakan. Jadi misal kemarin udah terjadi pergolakan nih, ombak-ombak hubungan gitu ya, udah ada ya, mungkin saat ini tuh The Star, kita saatnya untuk memulai hubungan kembali dengan baik ya. Jadi orientasinya udah ke sana, udah ke yang baik. Kalau misal end gitu ya, kita akan ngedapetin yang terbaik dari apa yang kita upayakan gitu ya. Oke, The Star ini adalah new chapter, new beginning. Jadi hubungan kalian yang mungkinnya
hubungan kalian yang mana belibet ya. Hubungan kalian di mana mungkin yang sebelumnya tidak benar-benar akur akan lebih akur, akan lebih komitmen gitu, akan lebih serius. Jadi potensi kesananya tuh sangat gede banget gitu. Tapi semisal nih harus end gitu ya, aku rasa ada potensi yang baik buat kamu gitu ya. Tapi soal kapan, biarlah ini urusan Tuhan gitu ya. Oke, jadi ada potensi yang baik, hubungan kalian semakin oke, the star ini, dan mungkin ada beberapa konsep baru, atau konsep baru tentu konsep antara kamu dan pasangan ya gitu, atau bisa aja nih konsep atau nih prinsip dari kamu, prinsip dari dia mulai dikomunikasikan ya gitu. Jadi semisal kalian berdua itu belum pernah ngobrol soal hal-hal yang deep gitu ya, mungkin saatnya tahun depan kita ngobrolin yang deep dengan pasangan kita, right gitu. Oke, King of Swords ya, ada potensi komitmen yang jelas di sini, keseriusan gitu ya, apalagi mungkin si dia ini atau kamunya laki ya, kamu ada orientasi untuk beneran ngajak serius ke pasangan kamu ya, dan bener-bener kayak mengupayakan supaya mungkin bisa menikah di tahun ini, atau ketika kalian udah menikah ya bisa mempererat lagi hubungan kalian, atau next ke level misalnya punya anak gitu ya, ngomongin hal-hal yang serius tentang hubungan gitu, hubungan kalian lebih harmonis lah ya gitu. Oke, and then Edge of Swords ya, ada Edge of Swords di sini. Aku rasa hindari hal-hal yang bisa menjadi salah paham. Jadi ini mungkin dipengaruhi oleh personal diri dari kalian masing-masing. Maybe di 2025 banyak target, banyak deadline, banyak sesuatu yang harus dilakukan, dan mungkin ini mempengaruhi emosional kalian, mempengaruhi sensitivitas kalian. Jadi mungkin ketika ada sesuatu yang gak enak di dalam diri masing-masing, jangan sampai kita mempengaruhi pasangan kita atau mempengaruhi hubungan ini ya, karena hubungan ini orientasinya udah bagus, kalian udah komitmen untuk serius. Jadi ya, untuk hal-hal yang sepele ya bisa diselesaikan lah ya gitu ya. Jadi hati-hati aja dengan hal-hal yang membuat kesalahpahaman. Jadi mungkin membuat kesalahpahaman ini juga luas ya, bisa soal contoh misal kita udah tahu kalau pacar kita atau pasangan kita tuh gampang cemburu. Jadi kita harus memang, kalau udah berpasangan itu memang tidak ada yang namanya 100% kebebasan gitu ya. Tapi cinta itu juga harus membebaskan pasangan gitu. Jadi ini nggak tahu ini bahasa yang bagusnya seperti apa. Tapi selalu akan ada rules atau selalu akan ada aturan dalam sebuah hubungan. Kalau kita tidak ready untuk mengikuti sebuah aturan dalam hubungan, ya mungkin kita nggak usah menjalin sebuah hubungan gitu ya. Dan setiap hubungan, setiap orang pasti akan mempunyai rules yang berbeda-beda gitu ya. Tapi di sini tentu kita akan ngomongin yang baik-baik, yang sehat-sehat gitu ya. Jadi cemburu hal yang wajar dalam hubungan. Yang tidak wajar adalah posesif ya gitu. Jadi dikit-dikit terlalu membatasi, baru ditinggal nge-mall aja udah komplain gitu ya. Jadi kita harus tahu nih mana yang sehat, mana yang gak sehat. Oke, dan di Empress, aku rasa nih ya, kalau ngomongin hubungan kalian di tahun 2025, kalian mungkin akan semakin intens, semakin dalam perasaan satu sama lain gitu ya, dan mungkin juga saling mengagumi. Di sini saling mengagumi, ini kan ada potensi yang bagus ya, saling mengagumi berarti kita kan sangat berharga, kita sangat bervalue, kita bervalue di depan, di hadapan, atau bagi pasangan kita, right gitu. Ketika kita merasa bahwa kita belum bervalue untuk diri kita dan pasangan kita, ya mungkin ini PR juga buat diri kita, right gitu. Jadi 2025 buat yang berpasangan, jangan hanya fokus pada komitmen dan orientasi keseriusan hubungan kalian, yakni mungkin pertunangan dan pernikahan,
tapi juga kamu harus komitmen untuk self grow, untuk glowing gitu, glowing up gitu. Glowing up nggak hanya ngomongin soal penampilan di sini di Empress, tapi mungkin hal-hal yang ingin sekali kamu lakukan di tahun 2025. Semisal contoh nih, udah semisal terus pakai contoh. Kamu pengen banget olahraga, kamu pengen banget punya body goals. So, tahun 2025 waktunya kamu untuk fokus ke sana, untuk menyediakan waktu ke sana gitu ya. Contoh, kamu ngerasa bahwa kulit kamu kusam nih dan kamu nggak rajin perawatan. So, 2025 kamu harus rajin perawatan gitu ya. Oke. Investasi dari leher ke atas adalah hal yang sangat penting ya, jika kamu punya value, jika kamu memang tipe-tipe orang yang seperti itu, mengedepankan knowledge gitu. Dan ini tuh penting, ini value yang mungkin berbeda juga ya dengan banyak orang. Dan ini mungkin soalnya di 2005 kamu mulai investasi ke sana, banyak belajar, banyak menambah skill gitu ya. Jadi di Empress ini ya udah energinya baik untuk memperbaiki hubungan, untuk memperkuat hubungan dan juga untuk memperbaiki diri kamu. Oke, secara personal kalian berdua harusnya menggunakan energi ini untuk growing ya, self grow di segala aspek kehidupan kalian, right gitu. Oke, 5 of Wands. Ya. Aku rasa nih kalau soal hubungan kalian ya ada potensi ya. Ini bisa ya bisa enggak. Ada potensi konflik ya. Mungkin kalian berdua udah oke soal komitmen, right gitu, udah cocok, udah oke, siap ready untuk menikah ke depannya atau menikah di tahun 2025. Dan di sini mungkin masih ada PR, semisal ada keluarga yang belum benar-benar kasih lampu hijau. Bukan berarti kalian akan gak dapat restu, enggak, tapi ini ada potensi ya, atau memang kalian memang belum dapat lampu hijau gitu ya, atau kalian belum tahu ya enggaknya. Dan ketika kalian mengutarakan, ya mungkin ada potensi ke sana. Tapi jangan khawatir, semuanya itu bisa diusahakan. Tergantung dari kamu dan pasangan, tergantung dari usaha kalian gitu ya, semua bisa dikompromikan gitu ya. Atau masih ada cara-cara lain juga yang nggak mungkin aku share di sini. Untuk supaya kalian bisa barengan gitu ya, karena mungkin sarannya aku bisa kontroversi ya, jadi untuk yang khusus aja bisa personal reading ya, jadi atau counseling. Jadi ini ada potensi atau bisa aja ada sedikit perbedaan hal yang harus disamakan persepsinya, right gitu. Misal contoh ada perbedaan ras ya, harus dikompromikan. Perbedaan budaya, perbedaan agama gitu ya. Ada hal-hal yang harus diselesaikan. Intinya secara tema nih, hubungan kalian tuh akan semakin erat ya kalau kamu bisa melewati ombak yang di depan ini. Ya, gitu. Ketika kalian berdua komit untuk oke, kita bareng, aku rasa semuanya bisa diatur lah ya, gitu. Oke, ya. Ini untuk yang berpasangan dan kita akan lanjut yang single ya, yang single bagaimana potensi asmaranya di tahun 2025. Asmara Cancer single. Asmara Cancer single di menit berapa ini? Oke, 13.55. Oke, asmara Cancer. Asmara Cancer, Sun, Moon, Rising. Asmara Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus 2025. Oke, the Moon ya. Oke, Ten of Swords. Oke, Three of Wands. Four of Swords. Oke, Asmara Cancer single. Oke, the Lovers. Ada potensi nih, bagus. Oke. Four of Wands. Ini kita baca energinya ya, kita pakai gitu ya. Kita baca. Oke, the Moon ya. Buat kamu yang masih single, gimana nih asmara kalian di 2025? The Moon.
Kalau kita ngomongin soal asmara nih, kapan kita dapat pasangan, kita dapat jodoh, pertama yang harus kita pikir adalah kita harus melihat ke dalam diri sendiri nih ya. Kita pikir ke dalam diri sendiri, beneran gak sih kita itu siap punya pasangan? Kita udah siap misalnya menjalin hubungan, kita udah siap belum nikah, tunangan gitu ya, udah siap belum? Pertanyaan ini harus kamu jawab. Ketika belum siap, berarti kan kita harus tahu nih kenapa belum siapnya, right gitu. Jadi the moon ini adalah pemikiran atau pikiran atau kontemplasi ke dalam diri sendiri ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang mungkin tidak kamu sadari ya, harus kamu sadari dulu nih, itu moon. Untuk kamu cari tahu apa yang gak beres di dalam diri kamu ya. Jadi ini yang untuk yang single ya. Jadi udah dapat nasihat nih, belum udah dapat nasihat, right gitu. Ten of Swords ya. Tapi mungkin kenapa masih single juga, ini mungkin di awal atau sekarang kamu udah bisa mikir, udah bisa cari tahu. Mungkin Ten of Swords ada hal ya. Aku tadi ngomongin soal finansial atau soal kekhawatiran kamu punya insecurity di sini. Jadi ini harus diberesin ya gitu. Jadi maybe kamu punya insecure soal hubungan, kamu melihat atau kamu punya mindset yang jelek terkait hubungan gitu. Atau kamu ketika melihat teman kamu punya pasangan, kamu iri, kamu menghujat, kamu julid. No, itu bikin kamu punya energi blocking sehingga kamu akan susah untuk dekat sama orang atau orang akan susah tertarik dengan kamu ya. Three of Wands dan Four of Swords di sini. Oke, kamu jangan terlalu cemas terkait bakal dapat pasangan atau enggak di tahun 2025 gitu ya. Kamu let go aja, kamu fokus untuk perbaikan diri. Kamu cari tahu nih value kamu di apa ya. Mungkin waktunya kamu untuk memperbaiki value kamu, memperbaiki diri kamu, memperbaiki finansial kamu. Oke. Di sini Three of Wands ini aku rasa soal stability gitu ya. Jadi ada di dalam diri kamu yang mungkin belum stabil ya, maybe stabil finansial, pekerjaan, atau pikiran kamu, mental kamu untuk sebuah hubungan. Dan di sini ada The Moon, Ten of Swords ya. Mungkin dari kalian juga ada yang belum bener-bener move on dari mantannya. Jadi kalau kita belum bener-bener move on dari mantan ya, gimana nih energi baru atau orang baru akan masuk ke hidup kita kalau kita masih terjebak, kita masih bergelut dengan energi lama, energi usang yang harusnya kita udah rilis ya. Oke. The Lovers ya. Kalau kamu bisa beresin 1, 2, 3, 4 ini, The Lovers akan ada potensi ya, mungkin di pertengahan tahun atau ini bisa maju bisa mundur, right? Ada potensi kamu ketemu seseorang yang dia tertarik sama kamu atau kamu tertarik sama dia, dan apa ya, Four of Wands ini, dan kalian udah kayak merasa klik atau apa ya, dapat chemistry gitu. Jadi semisal di tahun 2025 kamu ketemu orang, kamu tertarik, tapi kamu nggak bener-bener klik atau nggak bener. Kalau agak susah nih kak, klik atau enggaknya gitu. Ya udah, kalau orientasi hubungan kalian sama, ya mungkin dia orangnya ya. Gitu, itu mungkin dia orangnya. Atau dia orangnya nih bukan berarti aku bilang dia jodoh sampai kamu menikah, enggak ya. Itu tergantung dari diri kamu juga, tergantung ya semuanya lah ya gitu. Aku nggak bisa baca sesakti itu, enggak ya gitu. Ini cuma membedah energi aja ya. Meskipun seberapa baik prediksi di astrologi kita, apa di berjat kita, kalau kita nggak ada action, kalau kita nggak ada ngapa-ngapain ya percuma juga ya. Jadi The Lovers ini mungkin kamu akan ketemu seseorang yang beneran kamu mau, dan orientasi hubungan kalian mungkin sama, tapi atau ada klik, ada chemistry gitu. Nggak hanya sekedar tertarik secara fisik, tapi hati tuh klik banget gitu ya. Jadi ada potensi ke sana.
Oke, tapi ya ini tadi sih, PR-nya harus diberesin, termasuk stabilitas, mental, pikiran, finansial, karir, atau hal-hal yang masih menjadi beban. Ten of Swords juga ini beban. Ya ini achievement, terkait juga achievement, pencapaian, itu tuh harus diberesin dulu. Jadi nanti kamu bakal ketemu orang yang ya selevel sama kamu, sefrekuensi sama kamu gitu. Jadi misal Tuhan kasih kamu orang yang levelnya A gitu ya, tapi kamu masih di level C, ya kamu bakal akan ketemu dengan orang yang kurang lebih level C aja. Dan ini kalau kamu nggak ada usaha untuk naikin level, ya mungkin kamu akan kesusahan ketemu yang selevel dengan kamu, yang selevel A gitu ya. Contoh aja, Four of Wands. Jadi kalau kamu punya orientasi yang jelas dan dia punya orientasi yang jelas, setara gitu ya, secara mindset, secara pola pikir, ya mungkin dia orangnya. Oke, Cancer, jadi aku rasa cukup prediksinya di 2025 untuk asmara kalian, untuk yang berpasangan dan yang single. Oke, thank you, semoga bermanfaat, tetap semangat. Thank you udah join thank you udah join. Ya, thank you udah join membership ya, yang kalian udah join membership, tapi aku ini nggak baca lanjutan, right? Nanti kita ketemu di bacaan akhir bulan Desember ya, semoga aku bisa baca, amin. Oke, thank you, bye-bye.